Halo guys, nama saya Rasya Syafanafi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teks debat. Berikut contoh materinya. Pengertian teks debat. Teks debat adalah teks yang berisi argumen dari dua pihak yang berlawanan pendapat mengenai suatu topik tertentu. Debat merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan untuk mempertahankan pendapat dengan menyampaikan alasan yang logis dan meyakinkan. Dalam teks debat, terdapat 3 unsur utama. Debat dapat dilakukan perorangan atau perkelompokan. Debat merupakan wadah interaktif yang memungkinkan untuk menyampaikan pandangan, merinci argumen, dan mencari pemecahan mengenai isu yang diperdebatkan. Struktur teks debat. 1. Pembukaan. Pengenalan debat. Berisi pengantar dari moderator mengenai topik yang akan diperdebatkan, memperkenalkan tim afirmasi, tim oposisi, serta juri atau penonton, menyampaikan mosi yang akan dibahas. 2. Pemaparan argumen. Tim afirmasi menyampaikan alasan dan bukti yang mendukung mosi. Tim oposisi menyampaikan alasan dan bukti yang menantang mosi. 3. Sesi sanggahan dan bantahan. Masing-masing tim menanggapi argumen lawan dengan memberikan bantahan atau penjelasan tambahan, bertujuan untuk melemahkan argumen lawan dan memperkuat posisi masing-masing tim. Yang keempat, kesimpulan. Setiap tim menyampaikan pernyataan akhir yang merangkum poin-poin utama mereka, biasanya berupa pernyataan penegasan atas posisi mereka dalam debat. Dan yang kelima, penutup oleh moderator. Moderator menutup debat dengan merangkum jalannya diskusi. Jika ada juri, mereka akan memberikan keputusan berdasarkan argumentasi. Kaidah kebahasaan teks debat. Kaidah kebahasaan teks debat adalah menggunakan bahasa baku, kata denotatif, konjungsi, kalimat kompleks, dan kata rujukan. Selain itu, teks debat juga menggunakan istilah terkait topik, kata yang menunjukkan perbandingan dan pertentangan, serta kalimat majemuk. Unsur-unsur teks debat. Unsur-unsur teks debat meliputi: yang pertama, mosi, pernyataan yang menjadi dasar perdebatan berupa pertanyaan atau pernyataan yang diperdebatkan. Yang kedua, definisi, pembatasan atau klarifikasi terhadap mosi untuk memfokuskan isu yang diperdebatkan. Yang ketiga, argumentasi, pernyataan yang menjelaskan mengapa sudut pandang seharusnya diterima atau ditolak. Yang keempat, sanggahan, respon terhadap argumen tim lawan yang bertujuan membuktikan bahwa argumen lawan tidak relevan. Yang kelima, tim pro, tim yang mendukung mosi. Yang keenam, tim kontra, tim yang menantang mosi. Yang ketujuh, moderator, memimpin dan membantu debat, mengenalkan pembicara dan mengelola sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, notulis, mencatat proses debat dan kesimpulan, serta mencatat nama dan pernyataan yang disampaikan oleh kedua tim. Teknik dalam teks debat. Teknik penegasan yaitu taktik pengulangan tak persuasif, taktik kompromi, dan taktik kesepakatan. Teknik bertahan yaitu taktik menunda, taktik mengelak, taktik terima kasih, dan taktik menguraikan. Teknik menyerang yaitu taktik bertanya bolak, taktik provokasi, taktik mencakup, dan taktik memotong. Teknik menolak yaitu taktik kontradiksi dan taktik memungkiri. Jenis teks debat. 1. Debat parlementer. Tujuan dari debat jenis parlementer ini adalah untuk memberi dukungan terhadap sebuah undang-undang. Semua tim akan memaparkan pandangannya terhadap undang-undang, apakah mendukung atau menentang. Kedua, debat pemeriksaan. Jenis debat ini bertujuan untuk mengajukan serangkaian pertanyaan. Biasanya pertanyaan akan berhubungan dengan sesuatu yang hendak ditegakkan dan diperkokoh oleh penanya. 3. Debat formal, konvensional, atau debat pendidikan. Jenis debat berikut ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kedua tim untuk berargumentasi. Argumen yang diberikan tentunya mengarah pada topik dan sesuai dengan posisi masing-masing tim. Ciri-ciri teks debat. Berisi adu argumentasi antara dua pihak atau lebih. Berisi argumen yang berkualitas berdasarkan fakta dan pola pikir yang logis. Memiliki dua sudut pandang, yaitu kelompok afirmatif pro dan kelompok negatif kontra. Kedua belah pihak berusaha mempertahankan argumennya masing-masing. Waktunya hanya 2 menit. Kepada tim afirmasi, dipersilakan. Menurut kami, plastik merupakan material yang praktis, hemat, dan tepat yang telah terbukti memudahkan kita dalam menjalani kehidupan. Banyak benda-benda yang kita gunakan terbuat dari bahan plastik yang terbukti lebih mudah dan murah digunakan. Tidak hanya kantong belanja,
tetapi juga peralatan makan dan minum, bahkan perabotan rumah tangga. Antara plastik dan kerusakan lingkungan bukanlah hal yang berhubungan. Plastik tidak memberi andil bagi kerusakan lingkungan. Manusia selaku pengguna plastiklah yang menyebabkan lingkungan itu rusak. Jika yang memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi plastik adalah manusia, atau dengan kata lain manusia adalah subjeknya, mengapa plastik yang hanyalah objek justru dikambing hitamkan atas kerusakan lingkungan yang terjadi? Menurut kami, mengambing hitamkan plastik bukanlah hal yang tepat dan tidak dapat diterima dengan akal sehat. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk tim afirmasi. Selanjutnya, dipersilakan kepada tim oposisi untuk memberikan pernyataannya. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Kami tidak sependapat dengan kelompok Anda. Plastik merupakan material yang tidak dapat terurai dengan cepat. Membutuhkan waktu ratusan tahun bagi mikroorganisme untuk dapat mengurai limbah plastik. Penggunaan plastik berdampak negatif bagi lingkungan. Sebagaimana yang diketahui, plastik yang mulai digunakan sekitar 50 tahun yang silam, kini telah menjadi barang yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Diperkirakan ada 500 juta sampai 1 miliar kantong plastik digunakan penduduk dunia dalam 1 tahun. Ini berarti ada sekitar 1 juta kantong plastik per menit. Untuk membuatnya, diperlukan 12 juta barel minyak dan 14 juta pohon ditebang per tahunnya. Jika seperti itu, tidak selayaknya penggunaan plastik tetap dipertahankan. Harus ada alternatif lain untuk menggantikan plastik demi keberlanjutan lingkungan. Bagaimana dengan tim afirmasi? Apakah ada tanggapan? Kami tetap pada pendapat kami, bahwa ditinjau dari segi efisiensi dan ekonomi, plastik merupakan material yang mempermudah kehidupan. Perihal sampah yang ditimbulkan akibat plastik, dapat dicanangkan program 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Dengan demikian, yang diperlukan adalah edukasi untuk memberdayakan plastik. Satu hal lagi yang paling penting, menggunakan plastik tidak boleh dibarengi dengan membuangnya begitu saja. Dengan demikian, meski tetap menggunakan plastik, tidak lantas mengabaikan lingkungan. Mohon maaf, program 3R memanglah baik. Akan tetapi, saat ini sudah ada cetusan program 5R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle, Replace, dan Repair. Terdapat kata replace dan repair yang tingkatannya sudah di atas recycle. Jadi, menurut kami, edukasi daur ulang plastik tidaklah cukup. Edukasi harus lebih dari itu. Kesadaran tentang kebiasaan yang harus diubah dan diperbaiki jauh lebih penting. Baik, waktunya habis. Kepada tim afirmasi dan tim oposisi, dipersilakan untuk memberikan pernyataan penutup. Terima kasih moderator. Kami berpendapat bahwa tidak ada yang salah dengan menggunakan plastik. Meski begitu, perihal lingkungan tetap tidak boleh diabaikan. Tim oposisi, silakan. Menurut kami, membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dapat dimulai dari mengganti penggunaan plastik. Kalau kesadaran sudah terbentuk, selanjutnya dapat muncul inovasi-inovasi untuk menemukan produk penggantinya yang lebih ramah lingkungan. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kedua tim. Pemirsa, menggunakan plastik atau menggantinya memang merupakan pilihan kita. Namun, berbicara soal lingkungan, jika bukan kita yang peduli, lalu siapa lagi?